Asi itu tujuannya baik, Ya. baik semua ya. Saya yakin itu, apapun itu, baik SEMI, baik HMI, baik GMII, baik IMM, apapun IPNU, pokoknya semua ya organisasi, OKP, kepemudaan, organisasi kepemudaan itu baik tujuan semuanya. Namun kadang-kadang egosentrisme tadi dari individu tadi yang membuat seperti itu. Tapi kalau Kita bergeser dikit dari budaya gitu Bang. ya. Nah, bagaimana menurut Abang peran pemuda Indonesia saat ini melalui bidang politik? Menurut saya, pemuda-pemuda saat ini telah melakukan atau berkecimpung dalam dunia politik. Ya. Sebut saja kawan-kawan yang tadi kita sebut pergerakan, orang-orang pergerakan telah berkecimpung dalam dunia politik. Namun mereka mungkin ada tersandra oleh beberapa kepentingan, tersandra oleh politik pragmatis. Nah, kita harus kembali mengkaji ini. Ada saatnya kita pragmatis, mungkin ada saatnya kita idealis. Namun kita tetap mewujudkan cita-cita bersama. Cita-cita, misal kalau bangsa, kita berbicara bangsa, cita-cita bangsa. Untuk mencapai cita-cita bersama itu harus ada upaya yang dilakukan oleh anak muda ini. Kata Bung Karno, berikan saya 10 orang tua, akan saya cabut Gunung Semeru dengan akar-akarnya. Berikan saya 10 pemuda, akan kuguncang dunia. Nah, itu kan mengkiaskan, tadi begitu cara kias tadi, mengkiaskan bahwanya anak muda ini energik, punya mental yang baik, energinya masih full, masih fresh. Nah, untuk itu mari kita berkecimpung di dunia politik. Kadang ada yang sungkan juga di dunia politik. Anak muda ini malas masuk politik karena mungkin ada alasan-alasan mereka tersendiri. Tapi yang telah masuk ke dunia politik, mari kita bersama-sama untuk mencapai cita-cita bersama tadi. Dan juga yang alergi terhadap politik, Anda harus tahu bahwasanya garam di dapur saja itu yang menentukan harganya politik itu. Nah, itu harus paham tentang itu. Jadi buta yang jelek itu atau yang buruk itu adalah buta politik. Nah, anak muda harus melek politik. Harus gitu. Menurut saya harus melek politik. Gitu, wajib gitu. Itu dia Bang Iki. Mungkin itu. Nah, ya kita tidak bisa memungkiri gitu. Ada beberapa OKP yang kita sama-sama ketahui. Sebut saja contohnya Pemuda Muslimin. Yang di tingkat mahasiswa nanti ada itu Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia, HMI, IMM, KAMI dan lain-lain gitu. Nah, saya melihat begini Bang, ini menurut kacamata saya, mereka berkecimpung di dalam organisasi itu hanya mementingkan kepentingan mereka sendiri, bukan terpacu kepada cita-cita organisasi gitu. Nah, bagaimana menurut kacamata Abang gitu? Iya. Jadi itu yang saya sampaikan tadi, bahwasanya kawan-kawan itu tersandra dengan pragmatisnya, tidak tersandra oleh cita-cita bersama tadi. Seharusnya kan kita tersandra oleh cita-cita bersama, kita wujudkan cita-cita bersama itu. Jadi menurut saya kawan-kawan yang seperti itu dia akan ditelan oleh waktu. Itu akan seleksi alam akan menghukum mereka. Nah, bagi kawan-kawan yang tetap setia pada cita-cita bersama, saya yakin mereka akan sukses dengan itu. Tapi mereka yang tidak mementingkan cita-cita bersama, mementingkan cita-cita pribadi, seleksi alam itu yakinlah Bung Hengki pasti berlaku. Itu saja mungkin. Bahkan ada di antara individu di OKP gitu, saling menjelekkan gitu, saling menjelekkan organisasi lain. Artinya dia lebih organisasi saya ini paling hebat, tidak ada yang lebih hebat dari itu gitu. Nah, dan kita kan tidak bisa memungkiri bahwa apabila masing-masing OKP ini bersatu, bersinergi membangun bangsa, saya rasa itu pasti bisa dilakukan gitu. Iya, betul itu.
kadang senioritas, lingkungan mempengaruhi latar belakang kehidupan sebelum masuk organisasi, itu mempengaruhi dari kawan-kawan yang masuk organisasi. Jadi menurut saya kadang-kadang ada senioritas yang mempengaruhi, senior yang mempengaruhi, ada lingkungan yang mempengaruhi, latar belakang yang mempengaruhi hal itu. Tapi saya yakin setiap organisasi itu tujuannya baik. Ya. Baik semua ya, saya yakin itu. Apapun itu. Baik SEMI, baik HMI, baik GMII, baik IMM, apapun IPNU, pokoknya semua ya, organisasi, OKP, kepemudaan, organisasi kepemudaan itu baik tujuan semuanya. Namun kadang-kadang egosentrisme tadi dari individu tadi yang membuat seperti itu. Tapi kalau mereka mempunyai wawasan, mempunyai pandang yang luas, mereka tidak akan sungkan untuk berbagi ilmu dengan organisasi atau OKP lain. Tapi kalau mereka berpikiran picik, mereka akan menyembunyikan ilmu dengan organisasi ini, menjelekkan organisasi ini. Itu yang berpikiran picik tadi. Kita harus, pandangan ini harus diluaskan. Jadi wawasan kita diluaskan, pandangan sudut pandang kita diluaskan. Jadi tidak mengkotak-kotakan seperti warna ini. Ini hijau, hijau aja, yang ini hijau, yang ini hitam, hitam aja, yang merah, merah aja. Jadi dengan warna-warni itu akan lebih indah. Seperti pelangi. Seperti itulah Bang Engki. Mungkin itu Bang Engki. Nah, menurut Abang gimana peran pemerintah dalam membangun pemuda? Kalau kita lihat tadi ada di masing-masing OKP, bagaimana peran pemerintah menurut Abang? Itu dia. Kita kan tadi mengkaji orang-orang pergerakan, mengkaji politik. Nah, kadang-kadang kawan-kawan atau pemerintah daerah menurut saya kadang tersandra oleh politik juga. Nah, dulu organisasi ini tidak mendukung calon ini, lalu adalah beberapa hal yang tidak seharusnya harus dilakukan oleh pemerintah daerah tapi tidak dilakukan. Nah, itu yang saya sebutkan tadi, siapapun nanti, kita kan ini udah masuk tahun politik nih. Ya. 9 Desember insya Allah akan melakukan pilkada nih. Nah, misalnya kami dari Pemuda Muslim mendukung salah satu calon. Nah, seandainya calon atau kandidat kami ini tidak jebol atau tidak duduk, saya berharap calon yang tidak kami dukung itu tetap memfasilitasi kami sebagai OKP, bukan sebagai individu. Tapi sebagai OKP mereka harus memfasilitasi kami, baik itu bantuan sosial harus mereka berikan terhadap OKP yang walaupun tidak mendukung mereka. Mereka harus kasih mereka bantuan sosial, lalu mereka bisa beraktivitas, menghidupi organisasi, membuat kegiatan yang bermanfaat oleh bangsa yang kecilnya lagi daerah. Mungkin itu Bang Engki. Nah, begini Bang, ada salah satu kasus yang pernah saya dengar gitu. Pemerintah ini tidak mau memberikan ruang kepada OKP, tidak mau memberikan ruang kepada organisasi-organisasi kepemudaan untuk mengetahui apa sih yang mereka mau gitu. Ya, jadi gini, kadang-kadang kawan-kawan itu berpikir, menurut saya nih, ya Bang, OKP itu ada rival mereka, lawan mereka. Malah nanti ada tokoh pemuda yang baru hidup itu dikat langsung. Seperti itulah. Mereka menganggap orang yang kritis itu ada lawan. Seharusnya orang kritis itu ada teman. Mereka bisa melihat, misalnya Bung Engki nih mengkritik saya, berarti saya ada yang salah, saya koreksi diri dong, bukan menyalahkan Bung Engki, tapi koreksi diri. Apa yang Bung Engki sampaikan pada saya? Oh ini, abang ini terlalu gini, saya harus koreksi diri. Nah itu maksudnya. Jadi orang pergerakan, organisasi itu yang kritis terhadap pemerintah daerah, pemerintah pusat, harus mereka introspeksi diri yang disampaikan oleh OKP itu. Dan OKP harus memberikan solusi juga, bukan hanya kritisi saja, tapi harus memberikan solusi. Seandainya kita ingin kita, misalnya sejauh ini, pangannya harus tersedia saat pandemi ini, misalnya seperti itu. Apa solusi dari OKP itu? Apa yang ditawarkan oleh OKP kepada pemerintah daerah terkait dengan pangan harus tersedia selama pandemi COVID-19 ini? Nah, harus tawarkan solusinya, jangan hanya kritisi. Jangan hanya mengkritik. Jangan hanya kritik, kita harus memberikan solusi.
bergerak juga di lapangan. Seandainya pemerintah daerah sudah ada pangan, kita harus bergerak. Misalnya ada beberapa kawan-kawan dari pemuda muslim yang melakukan menanam ada ketua PAC pemuda muslim yang melakukan penanaman jagung. Jadi seandainya jagung kita tidak tersedia, kan bisa menggunakan hasil dari kawan-kawan dari ketua PAC pemuda muslim ini. Nah, itu yang saya maksud gitu. Nah, menurut Abang apakah perlu pemerintah itu membuka ruang diskusi misalkan 1 kali 3 bulan atau berapapun lah untuk seluruh OKP hadir di sana berbicara dengan pemerintah, saling memberikan masukan gitu. Menurut Abang apakah itu perlu? Itu sangat perlu menurut saya. Ya. Saya waktu lalu diskusi sama staf daerah Kabupaten Sijunjung, Pak Zefnihan. Beliau menyatakan, saya sangat apresiasi kawan-kawan telah datang ke ruangan saya, berdiskusi dengan saya. Beliau sangat welcome dengan kita pemuda muslim dan HMI kemarin kita lakukan diskusi sama Sekda. Beliau sangat apresiasi terhadap kegiatan yang kita lakukan. Dan itu harus dilakukan karena kan pemerintah daerah itu melakukan kegiatan itu, siapa yang ngontrol? Ya. Nggak ada yang ngontrol kan? Yang harus ngontrol itu masyarakat, LSM, wartawan, OKP, orang-orang pergerakan. Nah, itu harus mereka kumpulkan terus lemparkan kepada mereka. Mau diapakan daerah ini? Kami sudah melakukan upaya ini, tapi menurut Anda ini kurang bagus atau tidak baik. Nah, apa solusi dari ini? Harus terjadi diskusi seperti ini. Malah bukan sekali 3 bulan, malah kalau perlu setiap mau ada kegiatan kita diskusi dulu gitu. Iya, kan itu yang kurang nampaknya hari ini. Itu yang kadang-kadang karena kesibukan dari kawan-kawan pemerintah daerah mungkin itu yang terlupa. Nah, itu harus diupayakan oleh pengambil kebijakan. Bupati harus menginstruksikan ke SKPD ke dinas-dinas terkait, misalnya masalah pangan itu harus dinas ketahanan pangan harus lebih ada dinas pertanian, dinas perdagangan misalnya seperti itu. Itu harus diinstruksikan mungkin oleh pengambil kebijakan seperti bupati, sekda. Itu menurut saya. Nah, kembali lagi gini Bang, tadi saya mendengar kita ini lagi ada di tahun politik. Iya. Pemilihan pilkada. Nah, Abang sebagai pemuda, pemimpin yang seperti apa sih yang Abang harapkan? Baik itu di daerah, di kabupaten ataupun kota, maupun nantinya di Indonesia. Sebenarnya sederhana menurut saya. Sederhananya kalau kita mikir sederhana, tapi kalau dipikir rumit. Iya. Jadi kita kan tahun politik nih, mau milih gubernur sama bupati. Kita di Sijunjung mau pemilihan juga nanti 9 Desember. Nah, menurut saya pemimpin itu kan tolak ukur dari indeks pembangunan manusia itu yang 3 besarnya seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi. Itu yang lebih prioritas. Nah, untuk Kabupaten Sijunjung saya berbicara Kabupaten Sijunjung saja, tidak berbicara provinsi. Untuk Kabupaten Sijunjung kita punya potensi karet. Karet kan lagi anjlok harganya. Itu kawan-kawan yang kandidat ini harus sudah mempersiapkan langkah-langkah seandainya dia terpilih apa yang harus dia lakukan. Contohnya nih kemarin ada diskusi sama kawan-kawan di Dinas Perdagangan. Contohnya buat sebuah pabrik yang pabriknya itu yang buat seperti gimana ya? Yang di halaman itu dari karet. Ada batu-batu di halaman itu dari karet gitu. Iya. Paving block apa namanya tuh? Lupa saya namanya. Nah, itu misalnya itu kan tidak terlalu menguras modal gitu banyak, misalnya sekitaran 20 miliar gitu. Kan APBD kita ada triliunan nih. Nah, misalnya buat itu program itu misalnya. Nah, itu untuk ekonomi karet dan kita penghasil padi juga di Sijunjung. Nah, kawan-kawan kandidat ini harus mempersiapkan jangan lagi kita mengkonsumsi maaf nih buat kawan-kawan di Kabupaten Solok kan hanya konsumsi beras dari Kabupaten Solok saja. Kita harus konsumsi daerah ini padi kita, beras kita, dan kita harus bisa
swasembada pangan di Kabupaten Sejunjung ini. Saya lihat dari tahun-tahun sebelumnya padi kita banyak yang keluar, dibeli oleh kawan-kawan dari kabupaten tetangga, terus mereka kemas, mereka jual. Kita harus siapkan juga itu. Kita beli kepada masyarakat, kita kemas dan kita jual. Seandainya kita sudah swasembada pangan, misalnya kita sudah surplus lah beras di Kabupaten Sejunjung, itu menurut saya. Terus masalah kesehatan itu kan sangat vital juga. Kawan-kawan kandidat ini harus mempersiapkan kegiatan-kegiatan atau rencana-rencana program-program yang mengacu terhadap kesehatannya. Kita punya rumah sakit umum daerah, kita harus lengkapi dokter di sana, lengkapi alat, jangan sampai masyarakat Kabupaten Sejunjung sakit lalu berobatnya ke Sawalunto, ke Solo gitu kan, sesuatu yang miris menurut saya. Nah, itu harus diperhatikan, harus dibuat program-program oleh kandidat ini. Terus yang ketiga, masalah pendidikan. Nah, ini dia, orang-orang pergerakan juga harus turun nih. Pendidikan itu bukan hanya pendidikan formal, tapi ada juga non formal. Ya, seperti diskusi itu kan bisa juga transfer ilmu, ilmu yang ada di kita kepada teman kita diskusi atau teman kita transfer kepada kita. Nah, itu harus disiapkan program-program oleh kandidat ini. Menurut saya seperti itu, Bang Eki. Nah, oke Bang, karena kita terbatas waktu. Iya. Nah, ya seperti yang sama-sama kita harapkan lah, pemerintah itu lebih memberikan ruang untuk kita para pemuda, untuk meluangkan pikiran-pikiran kita untuk saling berdiskusi dengan pemuda. Itu yang kami harapkan sebagai pemuda gitu. Nah, dan hendaknya pemerintah kritik pemuda itu jangan dianggap sebagai lawan kita, tapi anggaplah sebagai evaluasi kinerja kita selama di pemerintahan. Oke, terima kasih kepada kakanda kami, Abang Dramendra, yang telah memberikan waktunya untuk kita bisa saling tukar pikiran, untuk kita bisa saling sharing informasi. Dan terlebih terkurang saya mohon maaf. Billahi fisabilil haq, fatakullaha mastata'tum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.